أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تتفكرون. Shadaqallahul azim. Al-Baqarah ayat 209. Yas'alunaka 'anil khamri. Mereka bertanya kepadamu, wahai Nabi Muhammad. Mereka ini siapa? Mereka ini yang pertama Sayyiduna Umar. Yang bertanya Sayyiduna Umar. Yang kedua sahabat Mu'ad bin Jabal. Yang ketiga wa jama'atum minas sahabati, dan sekelompok dari para sahabat. Mereka tanya, ya, kalau dalam hadis riwayat Imam yang disampaikan oleh Imam Ahmad, ya, semua ayat yang turun yang berhubungan, semua ayat yang turun yang berhubungan dengan penjauhan manusia dari khamr, itu semuanya dari Sayyiduna Umar. Catat itu. Dari Sayyiduna Umar. 3 kali turun ayat itu gara-gara doanya Sayyiduna Umar. Apa itu katanya beliau? Allahumma bayyin lana fil khamri bayanan syafian. Allahumma ya Allah, bayyin lana, berikan keterangan kepada kami, berikan penjelasan kepada kami, fil khamri, dalam masalah khamr ini, bayanan syafian, penjelasan yang mencakup secara keseluruhan. Doa yang pertama, turun surat Al-Baqarah yang kita baca sekarang ini. Kemudian doa sama yang kedua, turun juga surat Al-Maidah tentang masalah pelarangan khamr. Doa yang ketiga turun dari surat An-Nisa. Itu tartibnya. Tartibnya gitu. Jadi tartibnya gini. Surat Al-Baqarah, surat An-Nisa, dan surat Al-Maidah. Itu. Ketika turun surat Al-Maidah, karena sudah total pelarangan, maka Sayyidina Umar mengatakan intahaina, intahaina. Selesai sudah. Selesai sudah. Artinya apa? Haram total. Haram total. Paham ya? Kalau dalam Hasyah Sawi, jamaah yang ini yas'alunaka, hum kan? Humnya ini mereka Sayyidina Umar, Sayyidina Mu'ad, dan sekelompok dari sahabat.
Kalau dalam riwayat hadis yang disampaikan oleh Imam Ahmad, turunnya ini dari Sayyidina Umar. Jadi baik yang ada di Sawi atau yang ada di Ibn Katsir, semua nyebutkan ada Sayyidina Umar. Bahkan ditambahi riwayat Imam Ahmad, doanya Sayyidina Umar untuk meminta penjelasan kepada Allah, diturunkan ayat supaya menjelaskan tentang masalah khomer. Tidak langsung diharamkan, tapi yang terakhir total haram, baru beliau mengatakan intahaina, intahaina. Paham ya? Kemudian, apa pertanyaan mereka? Kan yas'alunaka. Mereka bertanya. Fa'ilnya sudah tahu. Sopo? Sayyidina Umar, Sayyidina Mu'ad bin Jabal, dan sekelompok dari sahabat. Apa pertanyaannya mereka? Biqaulihim. Mereka tanya kepada Nabi. Menyatakan apa? Ini omongannya. Innal khamro. Sesungguhnya khomer. Wal maisaro. Dan judi. Yudayyani. Keduanya ini merusak al-akla wal mala. Ngerusak akal. Ngerusak harta. Mintanya gimana mereka ini kepada Nabi? Fa'aftina. Berikan fatwa kepada kami. Fihima. Di dalam masalah judi dan khomer. Ini sebenarnya saudara kembar. Lek wis ana judine ana khomeri. Lek wis ana khomere pasti ana judine. Hah? Iya. Tambah situ kacang. Kan ngono. Tambah kresek gelek mutah, naudzubillah. Kan ngono. Kuaci. Ya, iku pasangan-pasangan yang ndak resmi. Lek resmi iki. Lek judi, homer. Lek homer enggak judi. Ono ae nggih judi. Naudzubillah ya. Semoga dijaga oleh Allah. Di sini di tafsir Sawi diberikan perincian tentang turunnya pengharaman masalah khomer. Ini. Wahasilu ma waqa'a fil khamri fi zamani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu nazala fihi arba'u ayat. Katanya dalam Hasyiah Sawi, kesimpulannya, ma waqa'a apa-apa yang terjadi fil khamri, di dalam masalah khamr, fi zamani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, annahu sesungguhnya nazala fihi turun pada zaman Rasul arba'u ayat. Ada 4 ayat. Al-ula, yang pertama nazala di Makkah. Yang pertama turun di kota Mekah. Tapi masih menunjukkan halalnya. Tadullu ala hilli. Masih menunjukkan kepada halalnya. Apa itu? Surat An-Nahl. Surat An-Nahl ayat 68. Wa min thamaratin nakhili wal a'nabi tattakhiduna minhu sakaron wa rizqan hasana. Wa min thamaratin nakhil, dan dari buah-buahnya nakhil, apa? Kurma, wal a'nab, anggur, tattakhiduna, kamu sekalian mengambil minhu darinya sakaron, untuk mabuk, wa rizqan hasanan, ay ta'aman na'iman. Ya. Rizqan hasanan, engkau gunakan mabuk dan engkau gunakan untuk makanan yang nikmat. Makanya buah paling rojoi buah itu apa? 2. Apa?
Korma sama anggur. Korma sama anggur itu rojone buah. Duduk duren. Lek duren rojone kolesterol. Iya. Paham ya? Boleh, tidak apa-apa. Ditunjukkan sama Allah. Turun air. Itu di mana itu? Di Mekah. Surat An-Nahl ayat 67. Surat An-Nahl 67. 64 ya. 67. Kemudian hijrah di kota Madinah. Tanya tadi itu. Siapa? Sayyidina Umar, Sayyidina Mu'ad bin Jabal, dan sekelompok sahabat. Ini pertanyaan terjadi di Madinah. Paham? Terjadi di Madinah. Fanazala an hukmihi, dari hukumnya. Fanazala, maka turun. Ya ini yang kita pelajari malam ini. Surat Al-Baqarah ayat 219. Itu periode kedua. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepadamu wahai Nabi Muhammad tentang masalah untuk minta fatwa, untuk meminta jawaban tentang masalah khamr, tentang masalah judi. Maisir. Sudah. Karena dalam ayat ini masih disebutkan ada manfaatnya dan juga ada mudorotnya. Setelah turun ayat ini ada dua kelompok dari sahabat. Kelompok yang pertama tidak minum khamr, ngelihat dosanya yang ada. Apa mudorotnya? Mudorotnya bukan dosa, mudorotnya. Sedangkan kelompok yang kedua tetap minum. Karena disebutkan di ayat ini ada manfaatnya. Apa Allah menyatakan? Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Qul. Katakan, wahai Nabi Muhammad, lahum, kepada mereka yang tanya. Ai fi ta'atihima, fihima. Ai fi ta'atihima. Ketika memakan atau berbuat minum khamr dan juga di dalam judi, ismun kabir. Nah, kalimat ismun kabir ini ayat azim, ini yang menyebabkan sekelompok sahabat tidak mau. Apa makna ismun kabir di sini? Ai mukhasama, musyatama, qaulul fuhsyi. Yang pertama apa? Mukhasama, tukaran, bacoan, caruk, sak menit papat mati. Iya kan? Iya pada? Bukan dijaga oleh Allah. Yang kedua, musyatama, caci mencaci. Yang ketiga, qaulul fuhsyi, ngomong-ngomong yang buruk, miso, iku. Nah, ngomong enggak bagus. Nah, dilanjutkan oleh Allah, wa manafi'ul linnas. Ada manfaat. Nah, tapi ingat, ketika baca ini jangan dikatakan tidak apa-apa khamr karena ada manfaatnya. Bukan, diperinci nanti di Ibn Katsir tentang masalah manafi' ini. Manafi'. Apa yang dimaksud dengan kemanfaatan yang ada di sini? Ada beberapa kemanfaatan. Di antaranya disebutkan bahwasanya tahdhimut ta'am, bisa mencernakkan makanan, ikhrajul fadhalat, bisa mengeluarkan kotoran, tashhidu ba'dil adhan, atau bisa mengeluarkan beberapa minyak. Tapi sampai dikatakan apa? Katanya Sayyidina Hasan bin Thabit, Sayyidina Hasan bin Thabit, beliau mengatakan gini, nashrabuha fatat rukuna mulukan. Katanya beliau gini, ini belum ayat pengharaman loh ya. Apa katanya beliau Sayyidina Hasan bin Thabit? Nashrabuha, kami minum khamr.
Fatat surukuna mulukan. Maka khomer itu menjadikan kami seolah-olah jadi raja. Lo kan gitu kan? Guyu-guyu dewe. Iya kan? Dono opo-opo ngakak-ngakak dewe. Masih diutang lali. Engkau sadar tambah ngeluh. Kemudian wa asadan la yunah nahna. Ya pokoknya. La yunah nahna al-liqa'u. Menjadikan kami seolah-olah jadi harimau, tapi harimau ndak iso perang. Lemes. Wong mabuk kan ngono. Kondelon kon tak antem lho, kon tak bacok lho. Ngono, jerongkokno, nyemplung got. Jadi dia perasaan seolah-olah jadi macan, seolah-olah dari harimau, seolah-olah jadi yang garang. Padahal enggak. Ini. Adapun kalau dilihat dari segi kemanfaatan maliyah, ya orang bisa jual khomer. Paham ini? Tapi ingat, diberikan sama keluarganya hasilnya, diberikan untuk belanja keluarganya, tapi berarti kan ini, walakin hadhil masalih la tuwazi madarratuha wa mudarratuhu wa mafsadatuhu ar-rajihatu. Tetapi kemanfaatan yang mungkin ada pada khomer, yang mungkin ada, atau pada judi yang mungkin ada, itu kalau dibandingkan dengan mudaratnya, bahayanya tidak bisa mengalahkan sama sekali dari bahaya yang cukup besar. Ngerti ini? Ini kan tahap kedua. Turun ayat. Disebutkan sama Allah. Makanya setelah tadi itu ada dua kelompok. Sebagian tidak mau, sebagian tetap. Karena apa mereka mau? Ada kalimat wa manafi'ul linnas. Tidak maunya fihima itsmun kabir. Maunya karena masih ada kalimat wa manafi'ul linnas. Tidak maunya karena ada apa? Itsmun kabir. Ada kalimat itu. Sudah. Ini proses yang kedua. Terjadi di mana? Di Madinah. Yang tanya siapa? Sayyidina Umar, Sayyidina Mu'ad bin Jabal, dan sekelompok sahabat. Turun surat Al-Baqarah ayat 219. Allah mulai mengenalkan bagaimana itu khomer. Bagaimana itu judi. Kedua. Proses yang ketiga. Sahabat Abdurrahman bin Auf, suatu saat beliau itu buat undangan makan. Sayyidina Abdurrahman bin Auf ketika itu membuat undangan makan, dipanggil beberapa sahabat untuk hadir. Sudah. Mereka makan. Mari makan. Karena belum diharamkan. Wasyaribu al-khamra. Mereka minum khamr. Mereka minum khamr. Kemudian apa? Masuk waktu maghrib. Salah satu dari sahabat jadi imam. Sholat maghrib. Mari kena khamr. Rodok. Teng gitu ya. Boco al-kafirun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. A'budu ma ta'budun. Alhamdulillah ya. Aku nyembah apa-apa yang kamu sembah. Biiskotilah. Kalimat lai hilang. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu. Enggak. Qul ya ayyuhal kafirun a'budu ma ta'budun. Sampai akhir ayat. Setelah kejadian salah baca ayat Al-Kafirun yang kalau sengaja, naudzubillah, tapi tidak sengaja ya, karena mabuk, diturunkan oleh Allah proses yang ketiga. Proses yang ketiga, mulai pelarangan tapi bukan seluruh aspek kehidupan. Ketika akan sholat jangan minum khamr kalau akan sholat. Turun surat An-Nisa ayat 4:3. Allah menyatakan,
Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukaro. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, la taqrabus sholata, janganlah kamu mendekat kepada sholat, janganlah kamu melaksanakan sholat, wa antum sukaro, sedangkan kamu sekalian dalam keadaan mabuk. Mulai sudah. Larangan di mana? Yang ketiga, larangan ketika akan sholat, jangan mabuk. Ngerti? Surat An-Nisa ayat 4:3. Wa hurrimat fi awqatis sholati duna ghairiha. Diharamkan sudah. Ketika sholat, bukan sisi lainnya. Sudah. Proses yang keempat. Sama. Yaitu seorang sahabat namanya Utsban bin Malik. Utsban bin Malik buat undangan mangan. Makanya kau ini tidak pernah undang mangan belas, ya? Sahabat sering undang mangan. Nah ya, ya Zil. Buat undangan mangan lagi. Undangan mangan mana? Dipanggil undangan makan gitu. Salat aman. Li jamaatnya banyak sahabat diundang dari banyak para sahabat. Di antaranya yang hadir sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Di antara yang hadir undangannya Utsban bin Malik ini Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya, Sa'ad bin Abi Waqqas. Mereka makan. Fa'akalu wa syaribu al-khamra. Mereka minum khamr karena bukan mau sholat. Tadi boleh. Kemudian apa? Waftakharu wa tanashadu asy-syi'ra. Mereka mulai sudah karena fly ya, karena fly. Mereka bersombong-sombongan menyampaikan bait-bait syair. Paham ini? Menyampaikan bait-bait syair. Sampai sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas ini ya, menyampaikan syair, memuliakan kaumnya, menjelek-jelekkan kaum Ansor. Mulai sadar. Bayangin deh, tidak sadari nyampaikan syair. Jadi syair itu biasa sudah. Jadi sangi pinter nih. Mabuk nyampe no syair. Lebih kan enggak, mabuk meso. Karena dia utuh meso tok ini. Lagi enggak syair. Cuma karena sudah mabuk gini, nyampaikan apa ini kebaikan-kebaikan kaumnya, jelekkan kaum Ansor. Sudah. Kaum Ansor tadi seperti itu, tahu dihina gitu, salah satu berdiri dipukul itu Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas sampai kepalanya robek, bercucur-cucuran darah. Disampaikan kejadian itu kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika khabar itu sampai sama Nabi, barulah keluar apa-apa yang disampaikan oleh Sayyidina Umar yang disebutkan dalam tafsir Ibn Katsir sampai 3 kali. Apa itu? Sayyidina Umar mengatakan, Allahumma bayyin lana fil khamri. Ya Allah, berikan penjelasan kepada kami, turunkan kepada kami fil khamri dalam masalah khamr bayanan syafian, penjelas yang betul-betul jelas mencakup seluruhnya. Nah, barulah diturunkan surat Al-Maidah sampai di akhirnya Al-Maidah 91, fahal antum muntahun. Maka apakah kamu sekalian tidak akan berhenti? Artinya apa? Larangan total. Sayyidina Umar ketika dibacakan ayat tadi itu, beliau mengatakan, intahaina ya Rabbi. Kalau di sini enggak? Kalau di sini enggak. Perkataan Sayyidina Umar,
di sini mengatakan intahaina. Tapi dalam tafsir Sawi dikatakan di sini intahaina ya Rabbi, kami selesai, kami kapok ya Allah, terima kasih gitu lah. Sudah. Tahu enggak? Ketika turun ayat seperti ini, hari itu seperti hari raya yang agung. Seneng mayoritas sahabat. Ini tanda kutip beritahu ini. Jangan sampai ngutik-ngutik sahabat. Sahabat dulu pernah mabuk ya. Hati-hati loh. Hati-hati. Jangankan kepada sahabat, kepada orang yang dia tobat dari perbuatan maksiat, ente jelek-jelekkan. Dengan model seperti itu, dengan macam-macam lah omongan ente. Itu orang yang jelek-jelekkan tidak akan mati kecuali dia berbuat kemaksiatan yang dilaksanakan oleh sang pelaku yang sudah tobat. Terus gimana kalau berani sama sahabat? Padahal pada zaman itu belum ada larangan. Yang jelas-jelasan belum diharamkan, belum dosa. Itu yang pertama. Terus yang kedua, mayoritas sahabat tidak nyenengi. Buktinya apa? Buktinya wa kana yaumun nuzulihi 'idan 'aziman. Dan ada ketika turun ini ayat surat Al-Maidah ayat 91 yang menyatakan keharaman total dari khamr, itu di kota Madinah bagikan 'idan 'azim. Hari raya yang agung, yang besar. Ayo ngomong karo dalil. Dalil gunakan kitab tafsir yang mu'tabaroh. Ojo nggak berita ini nggak kena. Ya? Ada. Sampai kita orang pernah baca apa di Jalului atau di mana lupa kita orang. Itu dikatakan ketika dipecahi semuanya itu botol-botol khamr. Nah, kadang-kadang kan naudzubillah. Ada orang tidak minum khamr sudah. Tapi apa? Botolnya dimanfaatkan masihan. Bagaimana hukumnya? Ya kalau sudah disucikan suci. Ya cuma kenapa itu gunakan botol seperti itu? Kalian tahu itu bekas khamr. Apa tidak akan mancing nanti? Apa tidak ada perasaan seneng? Lek sahabat enggak dipecah. Lebih botolnya lain. Kalau sekarang lebih mahal. Loh, yang dulu lebih mahal. Karena barang buatan dulu itu lebih kuat, lebih hebat. Tapi tidak ada, dipecahi semua teman sahabat. Tidak ono kayak koleksi rek. Tidak ono. Dipecahi kabeh. Allahu Akbar. Ngono sahabat. Ya. Dijelaskan di sini, yang namanya khamr itu sing cair. Khamr sing cair. Ya. Yang akan menutupi akal. Yang akan menutupi akal. Katanya Sayyidina Umar, kullu ma khamarul aqla. Kullu ma, segala sesuatu yang akan khamarul aqla, yang akan nutupi utek. Khamrun penutup kan? Khamrun asal katanya khamrun penutup. Makanya khimarun bil kha, kodung. Kerudung itu khimar bil kha, bukan ha, kha. Khamr dikatakan khamr karena satru, penutupan. Penutupan apa? Akal. Hilang akali. Gitu loh. Hilang akalnya, naudzubillah. Ya. Segala sesuatu yang cair, baik dari air yang namanya air anggur. Ya, najis, kena had sedikit ataupun banyak itu. Bahkan Imam Malik menyatakan kalau kita menggunakan jarum, kemudian jarum tadi itu akan disterilkan. Disterilkan bukan dibakar dengan api, bukan, tapi dimasukkan kepada khamr. Setelah itu jarum tadi itu dimut gini sama mulutnya, masuk yang di jarum tadi itu sedikit itu tertelan dengan ludahnya, kena hukuman.
menurut pendapat Imam Malik. Itu nggak boleh. Nah, ada perincian sebetulnya. Kalau khomer itu diambilkan dari perasan anggur. Kalau yang lainnya bukan dikatakan khomer tapi tetap haram. Karena apa? Syiddatul matrubah. Apa? Beldas. Das. Karena amat sangat kuat pancarannya. Tapi ya pada haram bisa. Ya. Nah, kalau yang namanya jamit, yang apa itu? Yang padat, itu ndak najis. Artinya gini, kalau ada, nasallahu alaihi, kalau ada orang bawa pil ekstasi dikantongi, dia sholat, sah, kalian ndak najis. Tapi kalau ngantongi khomer, batal sholatnya. Kenapa? Karena khomer yang cair hukumnya adalah najis. Gitu lah. Contohnya apa? Hashisha, afyun, banja, apa istilah? Apa lagi? Opium, ganja, sabu, apa? Semoga selamat. Semoga selamat. Insyaallah dijaga oleh Allah. Iya. Sekolah kan ngono-ngono. Sing ruwet-ruwet. Laung utek enak-enak diga ya Allah iso mikir sempurna dirusak. Buyar Pak, naudzubillah. Paham ini ya? Nah, termasuk di sini ini dijelaskan tentang masalah permainan yang sering. Maju nganan, maju ngiri, kenceng tok, apa? Guyu. Apa? Tidak tahu. Apa ya? Hah? Tuh kocok catur, sekak, itu loh. Bandino ngene tok sekak ini. Sini delok cum-cum tok. Jaran. Allah. Iya Gus. Ya. Lek wis kadung mikir sekak ngetok. Hah? Ayo. Lali kabeh. Nah, kalau gunakan uang jelas. Kalau tidak gunakan uang, nah ini pertanyaan kan? Main sekak tidak gunakan uang. Ada 3 pendapat. Cuma kamu nang aku, engko ngamuk nang aku. Ya, iki nek kita Pak, ada di tafsir Sawi. Iki jelas wis sing pisang sekak iso ngambul. Ndak apa-apa ngambul wis. Ayo. Karepmu. Berarti kan wa amma idakana bi ghairi malin fa fi khilaf. Adapun jika ada itu tanpa harta fa fi khilaf. Dalamnya itu ada khilaf, ada 3 pendapat. Main sekak iki lho. Ono 3 pendapat. Pendapat yang pertama menyatakan kila kabirotun, itu termasuk dosa besar. Main sekak dosa besar. Wakila soghirotun, ada pendapat yang menyatakan soghiro, dosa kecil, tapi ya dosa. Tapi ya dosa. Wakila, pendapat yang ketiga, dibenci sama Allah dan Rasul. Iya kan? Apa dibenci? Karena kalau ngomong makruh kok dipikir biasa. Disampaikan sesuatu yang dibenci. Itu ente mau main, dibenci loh sama Allah dan Rasul. Loh kok dibenci apa sih hukum? Makro. Lah ngomong makro gak gelem kon. Ngomongannya apa? Tidak apa-apa makro ae. Loh, makro itu dibenci. Sing benci Allah, enggak seneng. Itu. Rendahnya itu makro. Paham ini ya? Beb, orang itu kalau main sekak itu Beb, nanti dia itu ngasah otak sehingga dia pinter untuk hidup. Pinter apa? Pinter goroi. Ente kepingin pinter? Iya. Setelah subuh, setelah maghrib, jangan telat baca Quran. Ulang lagi ya. Kepingin pinter, kepingin cerdas, kepingin tidak pekun. Kepingin tidak pekun.
Jangan telat setelah subuh, setelah maghrib, sebelum isya, subuh, sebelum isyraq, sebelum waktu duha, baca Quran. Meskipun cuma 1 lembar, meskipun cuma setengah lembar, baca rutin, otak cerdas, dan dijamin tidak akan pikun. Dijamin. Bisa. Kok sekak? Ono apa mungkin dicum-cum ngono. Jangan, Pak. Eman, Pak. Buang-buang waktu ya. Itu tentang masalah proses akan turunnya dari pelarangan khomer. Itu. Paham ya? Nanti pertemuan lagi masih ayat selanjutnya Mas Jan. Tanya tentang bagaimana caranya untuk menginfakkan sesuatu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pertemuan yang akan datang. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma qaulu ta'ala, adapun firman Allah Ta'ala surat Al-Muddatsir ayat yang ke-30. Allah menyatakan pensifatan tentang masalah neraka. Allah menyatakan alaiha tis'ata asyara. Apa yang dimaksud dengan alaiha? Atasnya itu 19. Yang dimaksud itu adalah ru'asa uzzabaniyah. Pemimpin neraka, malaikat yang mimpin neraka. Kalau anak buahnya, wa illa fa malaikatun nari la ya'lamu adadahum illallah. Tidak akan dia mengetahui akan jumlahnya itu malaikat kecuali Allah. Tapi kalau mau tanya berapa pemimpinnya, komandannya, malaikat penjaga neraka, surat Al-Muddatsir ayat ke-30 menyebutkan 19. Alaiha tis'ata asyara. Atasnya 19. Dari pemimpin neraka. Malaikat neraka maksudnya. Ngerti ini? Karena Allah menyatakan kalau ingin tahu dari jumlahnya malaikat semuanya, termasuk malaikat, jangankan semuanya, penjaga neraka aja. Malaikatnya semuanya. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa. Allah menyatakan surah Muddatsir ayat 31. Wa ma ya'lamu, dan tidak akan dia mengetahui junuda rabbik, pasukan Tuhan kamu, para malaikat, illa, kecuali huwa, dialah Allah yang tahu. Itu. Sayyidina Abdullah bin Abbas ditanya tentang masalah ansiati jahannam. Ya, Sayyidina Abdullah bin Abbas ditakoni. Sayyidina Abdullah bin Abbas, kira-kira gedene neraka jahannam iku sandi? Ya opo inti? Pertanyaan datang kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas. Apa jawaban beliau? Faqala, wallahi ma'adri. Demi Allah, aku tidak tahu berapa itu lebarnya neraka jahanam. Duduk neraka semuanya loh ini. Neraka jahanam, pentolani. Ada juga yang mengatakan itu jahanam merupakan isim jamaknya. Ya benar? Seperti apa? Firdaus. Karena di Allahumma ja'alna minhum. Di sorga itu di dek berapapun itu ada sungainya. Tapi itu sungai mambu. Nah, sungai ini sungai ajib. Ya, sungai susu, sungai madu. Tadi itu dalam madu di surga ndak ono. Kok ati tuku, jepek cintung di sungai ini salah madu. Ya kan? Kontak-kontak itu semut ya, Bim. Paham ya? Beliau mengatakan, wallahi ma'adri. Demi Allah tidak tahu berapa jumlahnya. Masih atuha. Berapa itu lebarnya itu neraka jahanam. Walakin balagona, tapi telah sampai khobar kepada kami. Anna, perhatikan. Anna baina syahmati uduni kulli wahidin minaz zabaniyati. Lebarnya antara syahmati udun. Syahmati udun itu penggawean anting lah.
antil-antil ini di telinga ini. Kullu wahidin setiap satu dari malaikat minaz zabaniyati wa baina atiki. Atiki. Apa? Pundaknya. Masirota sab'ina kharifan. Apa kharifan itu? Sab'ina sana. Dawane perjalanan 70 tahun. Yo opo gedine malaikat. Hah? Wa ana tajri fiha audiyatul qayh wad dam. Sesungguhnya naudzubillah. Naudzubillah. Di neraka jahanam itu mengalir sungai. Ya, wadi, lembah. Lembahnya itu dari lembah nana, dari lembah darah. Naudzubillah. Tembok pembatas neraka jahanam itu, annakatsafata kullu saradik min saradiqatin nari ay katsafati jidare. Tembok pembatas yang ada di neraka itu lebarnya seperti arba'ina sana, perjalanan 40 tahun. Tebeli. Naudzubillah. Naudzubillah ya. Riwayat Imam Muslim, riwayatkan Imam Muslim. Rasulullah SAW menyatakan, inna narokum hadhi juz'um min sab'ina juz'an min hari jahannam. Api yang paling panas di muka dunia itu cuma 1/70-nya. 1/70-nya dari panasnya api neraka jahanam. Sampai dikatakan kalau ada penduduk jahanam dikeluarkan dari jahanam, kemudian dia duduk di atas api bumi yang paling panas, niscaya mereka akan merasakan kedinginan, kademen, air mata yang bercucuran di neraka jahanam. Itu kalau diberikan perahu, jalan itu perahu. Kena air matanya. Na'udzubillahi min dzalik. Qalu ya Rasulullah wa in kana dzakafiyah. Ya Rasul, kalau memang seperti itu ya berarti cukup sudah, cukup. Faqala annaha fuddilat 'alaiha bi tis'ati wa sittina juz'an kulluha mithlu harriha. Yang mana itu dilipat gandakan menjadi 69 kali yang ada di bumi ini, dilipat gandakan dan tidak ada perbedaan. KB seperti itu. Oh, na'udzubillah. Sampai riwayat hadis di sana ini, lau anna jahannamiyan, na'udzubillah, sesungguhnya orang neraka jahanam, min ahli jahannam, yang tinggal di neraka jahanam itu, kalau apa? Kalau akhraja kafahu, kalau dia mengeluarkan telapak tangannya, ila ahli dunia, orang yang berada di neraka jahanam, dia mengeluarkan telapak tangannya kepada penduduk dari bumi ini, lah tarokotid dunia min harriha. Niscaya cukup telapakannya saja itu membakar bumi seluruhnya. Walau anna khazina min khazanati jahannam akhraja ila ahli dunia hatta yubsiruhu. Kalau satu saja penjaga neraka jahanam Allah keluarkan, ukhrija, dikeluarkan ila ahli dunia, kepada penduduk dunia, hatta yubsiruhu, sampai mereka penduduk dunia melihat kepada itu malaikat, lamata ahlu dunia, niscaya seluruh penduduk bumi akan mati. Hina yubsirunahu, ketika mereka melihat kepada satu malaikat penjaga neraka, min ghadabillahi ta'ala alladzi alaih, dari sesuatu yang muncul auranya, aura kemurkaan Allah yang ada pada itu malaikat. Jadi kewibawaan Allah, kemurkaan Allah itu diletakkan sedikit di malaikat Zabaniyah, yang mana kalau melihat langsung mati penduduk bumi. Na'udzubillah, na'udzubillah. Semoga dijaga oleh Allah ya. Semoga dijaga. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab.